Berikut tutorial input pengajuan desain. Jadi sebelum input desain, reseller itu harus tahu yang model yang dipesan oleh user itu apa. Kemudian usernya itu pesan berapa, dan spesifikasi juga harus tahu. Dia pesan setelan kah atau pesan baju aja. Kemudian bahan yang mau dipakai itu yang mana gitu. Terus tanyakan juga desain ini mau dirubah gimana, atribut logo mau dipakai apa gitu. Jadi harus detail yang dipahami oleh reseller. Kayak misal si user minta nama tim, maka tanya nama timnya apa, terus ditaruh di bagian mana gitu. Jadi harus paham spesifikasi sebelum input desain. Nah, langkah pertama adalah klik yang garis 3 di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Kita pilih yang input desain. Lalu pilih yang input custom reel. Pilih sesuai genre. Klik pada gambar di sini. Salah. Kembali lagi ke input desain. Pilih sesuai genre. Nah, yang ini polanya. User itu mau pesan polanya apa? Apakah setelan, apa atasan gitu. Jadi sesuaikan dengan yang dipesan oleh user. Karena di sini pesan setelan, maka pilihnya yang setelan. Menu printing di sini sesuaikan dengan yang dipilih oleh user. Nah, ini polanya, ada yang kaos biasa, lengan pendek, celana pendek reguler, sampai kaos biasa, lengan pendek, celana panjang. Jadi sesuaikan dengan pola yang dipesan oleh user. Karena di sini yang dipesan itu lengan pendek terus celana pendek, maka pilihnya yang ini paling atas. Terus motif celana ini dilihat pada desain itu depan belakang ada motifnya, maka pilihnya yang full motif. Bentuk kerah di sini yang ini fashion print. Kalau dilihat pada desainnya, lanjut klik yang ini. Kalau lanjut klik yang orange. Kalau kembali klik yang ini. Jadi jangan klik tombol ini di bagian bawah ini. Nah, ini polanya. Jika pola udah benar, maka bisa dilanjut. Nah, yang putih ini yang di printing. Karena ini pesannya yang menu suite, maka di printing semua. Klik lanjut, jangan tombol orange. Nah, bahan. Jadi bahan itu disesuaikan dengan permintaan user. Kalau usernya itu misal gak minta bahan, jadi kita sesuaikan dengan bahan ini. Karena bahan atasan ini, terus bahan bawahan loto itu sering dipesan oleh konsumen yang lain. Jadi kalau user ada permintaan bahan lain, maka pilih yang bahan lain gitu. Jadi kirimkan dulu spesifikasi bahan ke user. Karena minta diserahkan ke reseller bahannya, maka pilihnya yang ini aja. Kemudian lanjut warna kerah. Warna kerah di sini dilihat pada desain, ini warna hitam.
Warna listnya juga hitam. Warna rib di sini warna kuning. Warna rib itu di bagian tengah. Lanjut, list lengan ini lebihan kain pada ujung lengannya. Biasanya ada warnanya sendiri. Nah, ini. Jadi kita bisa milih warna listnya. Karena di desainnya ini tanpa list, maka kita pilihnya yang tanpa list atasan. Lanjut, di sini tidak pakai kantong. Terus atribut lengan kanan di sini tidak pakai atribut. Berarti kita pilih yang tidak pakai. Nah, pastikan sebelum input desain itu pastikan ini paham atribut yang mau dipasang itu di mana. Terus atribut yang mau dipasang itu atribut apa aja gitu. Apakah ada logo dari user atau nama tim gitu. Lanjut ke yang nomor 2, atribut lengan kiri. Di sini tidak pakai. Lanjut. Nah, dada kanan. Ini di dada kanan ada permintaan dari user. Di sini logo bendera. Maka kita pilih di sini logo. Lalu nama logonya itu apa di dada kanan? Jadi kita beri nama logo bendera. Lalu kita pilih yang ini. Klik. Karena di sini diminta untuk melampirkan atau mengupload logo benderanya. Nanti kita akan diarahkan ke galeri ini. Klik yang ini paling atas, garis 3, kemudian ke galeri, kita cari logonya. Kita cari logo bendera. Nah, atribut dada kiri. Ini ada logo timnya. Maka kita pilih logo di sini. Jika gak tahu nama logonya, maka cukup diklik atau diketik logo. Lalu kita klik yang ini kembali. Pilih file, kita ke galeri di sini. Nah, ini nama logonya atau logo yang mau dipasang. Jadi kita harus melampirkan atribut yang mau dipasang pada desainnya. Nah, dada tengah di sini tidak pakai atribut. Terus di nomor 6 di sini ada juga permintaan yaitu nama tim. Nama tim itu kan berbentuk tulisan. Berarti di sini bukan diisi logo atau apapun. Jadi pilihnya ini yang teks. Lalu teksnya itu apa? Yang mau dipasang di dada tengah bawah ini apa? Jadi berbentuk tulisan. Maka kita pilih nama timnya. Trium. Nah, jika udah, maka klik lanjut di sini ke yang nomor 7, atribut perut. Atribut perut ini kosong, berarti pilihnya yang tidak pakai. Nah, di pinggang nomor 8 di sini juga tidak pakai karena nama timnya udah ada di dada tengah bawah. Misalkan di sini juga ada nama tim, maka kita pilih yang teks kembali. Lalu diisi nama timnya apa gitu. Kemudian lanjut ke yang nomor 9, hem tag. Hem tag ini biasanya di bawah leher di bagian belakang. Biasanya ini dikasih logo sih. Tapi karena gak ada permintaan di sini pilih yang tidak pakai.
Lalu ini pilih yang, nah untuk ini biasanya ada nama atlet dan nomor. Biasanya kan nama pemain dan nomor di sini di punggung. Maka reseller pilihnya nanti yang ini, nama atlet dan nomor. Jika user itu cuma nggak pakai nama, maka pilihnya yang nomor aja. Jika nggak pakai nomor, cuma nama aja, maka pilihnya nama atlet. Jika pakai dua-duanya, maka pilihnya yang nama atlet dan nomor. Lalu nama atletnya itu bisa diisi nanti ketika udah mau dipesan gitu. Di web yang satunya di legalsport.net. Ini di sini kita cuma melampirkan apa aja yang mau dipasang gitu. Lanjut. List celana itu lebihan kain pada ujung celananya. Di sini kita pilih yang tanpa list karena gak pakai list. Kantong juga tidak pakai. Tali kolor celana ini maksudnya tali pada bagian pinggang. Biasanya di bola itu ada supaya misal nggak melorot gitu. Jadi dipakaikan tali di sini. Biasanya di bola pakai kolor. Jadi di sini pakai tali maksudnya. Lalu klik lanjut. Nah, atribut paha kanan kita kasih atribut nomor aja di sini. Kemudian atribut paha kirinya ini kita kasih logo timnya aja. Klik upload. Kita cari logo timnya. Nah, ini. Lalu klik lanjut. Nah, ini proses yang terakhir. Nama desain. Nama desain ini biasanya diisi nama usernya. Contoh seperti ini. Nah, yang oke, nama desain dapat digunakan. Terus motif kita harus upload. Motif ini maksudnya desain yang mau dipesan oleh user itu yang mana, yang mau kita ajukan itu yang mana gitu. Jadi kita pilih motifnya, kemudian cari desain yang dipesan oleh usernya. Nah, ini jenis font, kita harus milih nama font di sini. Jika reseller itu nggak tahu nama fontnya apa gitu, jadi tidak usah dipilih di sini. Terus di sini ada tambah keterangan motif. Tambah keterangan motif ini maksudnya kita contohkan saja. Ini misal user itu mintanya, ini ada permintaan ya. Misalnya user itu mintanya desain yang warna hitam ini diganti warna kuning. Maka kita bisa menjelaskan ditambah keterangan motif ini. Jadi fungsinya tambah keterangan motif ini adalah memperjelas apa yang kita ajukan gitu. Seperti yang ini. Misal kan usernya pengen yang warna hitam ini diganti warna merah. Maka kita bisa menjelaskannya di sini tambah keterangan motif. Misal lagi user ini nama ini kan warna kuning ya. Terus usernya pengen mengganti nama ini dengan warna putih. Itu bisa juga dijelaskan di sini tambah keterangan motif. Atau seperti font, ini kan reseller nggak tahu nama fontnya, maka kita bisa isi di sini.
kita upload dulu. Jadi kita bisa menjelaskan sedetail-detailnya di sini tentang permintaan user yang sekiranya ribet. Yang ini mau dirubah warna, terus nama teksnya mau dibuat miring, itu bisa dijelaskan di sini. Karena ini gak tahu nama fontnya, maka cukup ditulis font sesuai desain. Nah, jika ada permintaan lagi, maka beri catatan kembali. Jadi jelaskan sedetail-detailnya jika ada permintaan yang sekiranya nggak bisa dijelaskan pada saat ngisi atribut gitu. Ketika udah nggak ada yang perlu dijelaskan kembali, maka kita bisa mengupload atau mengajukannya. Klik yang tanda hijau. Masih loading. Nah, selama desain Anda telah berhasil diinput. Oke, kita kembali ke dashboard. Dashboard ini artinya menu awal. Nah, ini ada angka 1, berarti ada satu desain di dalamnya. Kita klik aja. Nah, ini desain yang barusan kita ajukan. Jadi di sini masih menunggu ACC. Kita pilih yang ini. Ajukan percepatan, pilih percepatan pending desain, kemudian simpan. Nah, udah gak ada. Kita ke dashboard kembali. Nah, udah di sini. Nah, ketika desain itu ada di verifikasi supervisi, itu artinya desain yang kita ajukan akan dicek dulu oleh supervisi manajemen pabrik. Jadi desain tersebut apakah bisa diproses desain atau tidak gitu. Jika bisa diproses desain, maka bisa di ACC dan akan masuk ke proses yang ini, antrian desain. Di antrian desain ini akan dikerjakan oleh desainer, jadi menunggu antriannya terlebih dahulu. Nah, supaya cepat dikerjakan, maka harus dipesan dulu. Cara pesannya di regalsport.net nanti. Jadi ini udah bisa dipesan desain yang barusan kita ajukan, supaya prosesnya cepat. Proses desain selesainya juga cepat gitu. Jadi ketika ada di sini, ini menunggu pengerjaan oleh desainer. Nah, ketika udah ada di sini, nanti akan ini sudah mulai dikerjakan. Desain yang kita ajukan ini akan dikerjakan oleh desainer di sini. Dan di sini udah ada udah mulai dikerjakan gitu. Nah, setelah selesai dikerjakan kan ada hasil desainnya kan. Itu nanti masuknya ke sini, ke validasi reseller. Di sini itu ada persetujuan antara reseller dan desainer. Desain ini apakah udah sesuai dengan yang diinginkan oleh user atau masih ada yang mau dirubah kembali. Misal ada permintaan penambahan atribut logo, maka itu masih bisa selagi belum divalidasi. Nah, ketika udah divalidasi oleh reseller, itu sudah nggak bisa dirubah kembali data desainnya. Maka dari itu, sebelum desain itu benar-benar sesuai dengan keinginan user, maka jangan divalidasi. Jadi minta persetujuan dulu dengan user, apakah desain ini mau dilanjut atau tidak gitu.